Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, apa kabar? Mudah-mudahan sahabat Surya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama saya Devan Persetio. Hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya. Salwa Salsabila. Nah, Ibu Salwa Salsabila. Ini host baru lagi ya, sahabat Surya. Nanti yang kenalan, nanti kita bakalan undang guru-guru baru yang jadi host di studio podcast. Nah, alhamdulillah podcast Surya Menyapa sudah masuk ke episode 43. Ya, luar biasa ya. Setelah beberapa minggu kita tidak rekaman, alhamdulillah hari ini kita sudah mulai lagi di episode 43. Nah, di episode kali ini sangat spesial karena kita akan membahas tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita baru saja di tanggal 17 Agustus ya. Kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Nah, hari ini kita sudah mengundang narasumber dari siswa SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Ya, langsung saja kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Hari ini ada siapa nih? Saya Valentino, kelas 9A. Oke, Valentino kelas 9A. Saya Imtiaz dari kelas 9A. Imtiaz sama satu kelas ya? Iya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, ini sahabat Surya. Kalau dari lihat penampilannya nih ya, dilihat Valentino sama Imtiaz. Dari mana ini? Kayaknya lagi ini bertemakan kemerdekaan nih. Ini dari mana barusan? Kita tadi baru selesai lomba cosplay pahlawan Indonesia di sekolah. Di sekolah ya? Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia ke-77. Wah, ini perlombaan baru kayaknya cosplay ini ya. Jadi, ramai nggak tadi yang ikut? Alhamdulillah ramai. Oh, ya, keren-keren lah ya. Iya. Oke, kalau Valen nih, ini cosplay dari bajunya, dari Cosplay kopiahnya. pahlawan apa nih? Ya, pahlawan apa nih? Saya sebagai Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Kalau Imtiaz? Sebagai wakilnya Muhammad Hatta. Wakilnya Muhammad Hatta atau Bung Karno Bung Hatta lah ya. Oke, kalau Valen, kenapa milih Bung Karno nih? Alasannya kenapa? Mungkin karena pakaiannya, kostumnya mudah didapat. Mudah didapat ya. Lalu apa lagi? Nggak terlalu ribet lah pokoknya. Ya, nggak terlalu ribet lah ya. Tapi kenapa memilih ini? Apa sih yang melekat pada Soekarno yang Valentino kagumi atau Valentino apa ya? Walaupun nggak pernah ketemu ya. Kira-kira sejauh mana Valentino mengenal sosok Bung Karno? Mengagumi sih mungkin karena dia presiden pertama Indonesia. Presiden pertama lah ya. Karena yang otomatis karena yang pertama berarti yang sangat berjasa untuk memerdekakan Republik Indonesia gitu ya. Nah, kalau Imtiaz, kenapa milih Bung Hatta? Karena menyelesaikan Valentino, karena satu kelas atau gimana? Biar Iya, sepasang. biar sepasang. Biar Lengkap sepasang jadinya. gitu ya. Perasaan kalau Bung Hatta nggak pakai songkok lah. pakai ya, pakai lah ya. Cuman pas fotonya banyak aja nggak pakai songkok gitu ya, kopiah gitu ya. Kalau Imtiaz, kenapa memilih Bung Hatta? Apa yang bikin Imtiaz memilih Bung Hatta sebagai Hatta sosok yang kamu cosplay. Iya. Karena Bung Hatta itu adalah orang yang sangat menghargai ilmu pengetahuan, menghargai buku, berapa cintanya dia dengan buku. Oke. Sesuatu yang luar biasa. Jadi cocok lah dengan Bung Karno lah ya. Iya. Bung Hatta yang pinter, kemudian cinta dengan ilmu ya, disandingkan dengan Bung Karno yang tegas ya, kemudian punya pendirian yang bagus ya, seperti itu ya. Betul. Baik sahabat Surya, sebelum lanjut ngobrol bareng Imtiaz dan Valen seputar kemerdekaan. Nah, saya ingin mengingatkan sahabat Surya untuk mendapat update terkini informasi seputar SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Sahabat bisa mengunjungi laman website kami di www.smpm1ptk.com. Nah, kita lanjut lagi ngobrol bareng Valen dan Imtiaz. Bu Salwa? Oke, jadi menurut kalian nih arti dari kemerdekaan itu apa sih? Ya, arti kemerdekaan. Kalau dari saya sendiri, kemerdekaan itu adalah kebebasan dari segala serangan yang tidak enak di kitanya. Enak kita ya. Ini sebagai murid atau sebagai apa nih? Sebagai masyarakat. Masyarakat ya. Masyarakat. Nah, soalnya kalau murid tuh banyak serangan nih. Serangan apa dulu ya kan? Tugas-tugas juga dibilang serangan loh kalau murid. Serangan itu adalah suatu beban yang
terlalu kejam. Nah, terlalu kejam gitu Kalau ya. tugas sesuai standar bukan Ya, serangan. bukan serangan lah ya, tapi itu tapi kan kalau- untuk supaya kita apa namanya ya? mengasah pengetahuan Ya, mengasah gitu. pengetahuan Iya. juga, mengembangkan diri gitu lah ya. Jadi bukan Serangan, beban, ya. bukan serangan. Serangan. Nah, kalau Valen, kemerdekaan Mungkin, itu apa Valen? dari saya sendiri mungkin sama lah kayak Iyas itu kan Ya. merupakan lepas dari sebuah beban, sebuah serangan gitu. Iya, berarti tidak terintervensi gitu lah ya. Iya. Oke, itu makna kemerdekaan. Nah, di usia Indonesia yang sudah 77 tahun ini, apa harapan kalian? Ya, ini jawab sebagai murid ya. Sebagai murid. Sebagai murid. Harapan kalian di usia 77 tahun ini, apa harapan kalian untuk negara Indonesia kita ini? Ya, Tias. Harapan untuk bangsa Indonesia setelah 77 tahun merdeka ini, sebagai seorang murid Ya. Iya, tentunya sebagai- mengharapkan pendidikan yang lebih diperhatikan lagi, Oke. diratakan lagi, Mm-mm. terutama teman-teman kita di pedalaman yang pendidikannya Oh. masih sangat-sangat tidak layak, Ya. yang Benar. bisa jadi mereka adalah penerus bangsa Hmm. yang merupakan harta warisan bangsa Ya, untuk benar ya. mencerdaskan Ya, bangsa betul, juga betul, kan. betul. Betul. Jadi selama 77 tahun ini ya, harusnya Iya. Indonesia sudah menyamaratakan gitu lah ya. Pendidikan. Jadi ya, tidak kecil kemungkinan lahir presiden dari tempat-tempat seperti itu Iya, ya. iya. Karena biasanya orang-orang yang tinggal di pedalaman itu biasanya cara berpikirnya itu apa ya? Lebih apa ya? Semangat untuk majunya itu besar ya. Kalau Mungkin- kalian gimana? Mungkin pendapat saya dari sebagai seorang murid ya. Ya. Di bidang pendidikan tuh lebih diperhatikan. Mungkin saja ditambahkan di bidang teknologi, Mm-mm. bidang teknologi semacam itulah. Ya, karena sekarang ini udah serba teknologi ya. Ya. Semuanya itu udah, bahkan ya tergantung lagi muridnya ya kan. Muridnya bisa ngikuti teknologi baik atau enggak ya kan, karena dampaknya juga sangat besar sekali ya. Dampak negatif positifnya itu banyak apa ya. Sekarang itu kayak seperti disamar-samarkan gitu ya. Iya. Jadi siswanya harus pintar-pintar memilih. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau tentang pendidikan, kemerdekaan pendidikan. Nah, sekarang kita ini kayaknya kalian itu sebagai murid pengennya itu gimana sih belajar? Nah, karena kan sekarang kayaknya ada kurikulum merdeka nih. Ya, kurikulum merdeka ini kayaknya wah, ini benar-benar kayaknya memberikan kebebasan untuk siswa mengeksplor dirinya gitu loh. Jadi kalau Bapak itu kan kayaknya pengen Indonesia itu kedepannya kayak Finlandia kalau nggak salah ya. Iya. Jadi mereka itu apa namanya, ujiannya cuma beberapa kali aja. Mereka belajarnya terserah, mereka memilih belajar apa yang mereka mau, kemudian nggak dituntut ini itu dan lain sebagainya. Kalau kalian gimana? Atau ada kiblat pendidikan lain, atau pengen nih belajar di Malaysia kayaknya gini atau di mana gitu? Mungkin pendidikan yang baik itu adalah pendidikan di mana semua merasa nyaman, baik Semua dari nyaman, pengajar Oke. maupun pelajar, Oh, oke. sehingga interaksi yang terjadi itu bisa diterima di akal dan di hati. Ya, gitu ya. Sejauh ini Sejauh Kalau Imtiaz? ini, Nyaman atau nyaman atau tidak? secara metode masih plus minus, Ya, plus minus secara lah ya. situasi Ya, benar-benar. juga masih kadang kurang kondusif. Iya, benar juga. Ya, karena kita ini penyesuaiannya butuh waktu lah ya. Iya. Enggak semuanya proses, ini proses termasuk proses. Iya. Pasti ada plus minusnya. Ya, demikianlah obrolan kita, perbincangan kita bersama Valentino dan Imtiaz tentang kemerdekaan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Valen dan Imtiaz yang sudah mau hadir ke studio podcast hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada sahabat Surya yang sudah setia mensupport channel YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan kami juga mengajak sahabat Surya yang belum bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan jangan lupa follow kami di Instagram dan Facebook SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Akhirnya saya Devan Persetio selaku host hari ini dan rekan saya Salwa Salsabila. pamit undur diri. Podcast Surya Menyapa terus Terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.